Tujuan dari percobaan ini yaitu menyelidiki pengaruh luas permukaan pada benda terhadap tekanan yang dihasilkan pada saat padat. Alat dan bahan pada percobaan ini yaitu 2 buah plastisin yang sama besar dan juga 2 buah koin yang sama besar, sehingga masanya sama. Baiklah, langsung saja kita ke percobaannya. Pada plastisin yang berwarna ungu, kita letakkan uang koin dengan posisi horizontal. Untuk plastisin berwarna merah, kita letakkan uang koin dengan posisi vertikal. Kemudian, kita berikan kekuatan atau gaya yang sama pada kedua koin dengan sampai hitungan kelima. Baiklah, kita cabut koinnya. Dapat kita lihat kedalaman yang dihasilkan pada plastisin. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan tadi, maka hasil yang diperoleh yaitu pada uang koin dengan posisi horizontal yang memiliki luas permukaan yang besar menghasilkan tekanan pada plastisin yang kecil. Terbukti pada plastisin tidak terlalu dalam. Sedangkan uang koin dengan posisi vertikal seperti ini memiliki luas permukaan yang kecil akan menghasilkan tekanan yang besar. Dapat dilihat tekanan yang besar pada plastisin yang berwarna merah. Dapat dilihat dari kedalaman plastisin. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin besar luas permukaan suatu benda, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin kecil. Sebaliknya, semakin kecil luas permukaan benda, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin besar. Di sini saya Reswani Wedi Saputra. Saya akan menjelaskan bagaimana prinsip kerja dari pompa hidrolik. Selengkapnya silahkan simak video berikut. Prinsip kerja dongkrak hidrolik. Prinsip kerja dongkrak hidrolik sangat sederhana, yaitu tenaga yang diterapkan atau diberikan pada satu titik akan dipindahkan ke titik lain yang menggunakan cairan yang dimanfaatkan. Cairan yang digunakan hampir semuanya berupa minyak. Kemudian, tenaga yang telah diberikan pada titik satu akan dialirkan dan akan dilipat gandakan pada titik kedua. Sistem hidrolik sederhana terdiri dari 2 piston dan pipa berisi minyak yang menghubungkan kedua piston tersebut. 2 piston dalam 2 silinder dipenuhi dengan minyak dan terhubung satu sama lain dengan pipa yang diisi dengan minyak. Jika gaya atau tekanan diterapkan ke bawah pada salah satu piston, maka tenaga akan diteruskan ke piston kedua melalui minyak di dalam pipa tersebut. Karena minyak termampatkan, maka akan membuat hampir semua tenaga yang telah diberikan pada piston satu akan disalurkan ke piston kedua. Hal yang menarik mengenai sistem hidrolik adalah bahwa pipa yang menghubungkan 2 silinder dapat memiliki panjang dan bentuk yang bervariasi, sehingga memungkinkan untuk merancang jalur pipa yang memisahkan 2 piston tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Pertiwi dari kelas pendidikan IPA Reguler B angkatan 2019, kelompok D pada mata kuliah IPA Sekolah 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum Archimedes, di mana hukum Archimedes adalah hubungan besarnya gaya yang diberikan zat cair terhadap benda yang berinteraksi dengannya.
Adapun bunyi hukum Archimedes yaitu suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat cairan yang dipindahkan oleh zat benda tersebut. Dari hukum Archimedes tersebut diperoleh rumus Fa sama dengan ρ dikali G dikali V, di mana Fa adalah gaya ke atas dengan satuan Newton per meter pangkat 2, ρ adalah massa jenis fluida, G adalah gaya gravitasi, dan V adalah volume. Berikut mengenai percobaan tentang hukum Archimedes yaitu telur di dalam zat cair. Tujuan pada percobaan kali ini yaitu menentukan peristiwa terapung, tenggelam, dan melayang pada telur dengan menggunakan hukum Archimedes. Adapun alat bahan yang digunakan dalam percobaan ini yaitu 3 gelas, air, telur, sendok, dan garam. Langkah percobaan yang pertama yaitu dimasukkan telur ke dalam air putih, kemudian terjadi peristiwa tenggelam. Yang kedua yaitu dimasukkan garam 3-5 sendok ke dalam gelas, kemudian diaduk hingga rata. Kemudian dimasukkan telur. Dan terjadi proses terapung. Yang ketiga yaitu dimasukkan beberapa garam ke dalam gelas, kemudian diaduk hingga larut dan ditambahkan telur, kemudian terjadi peristiwa melayang. Adapun kesimpulan pada percobaan ini bahwa benda terapung karena massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis air. Benda tenggelam karena massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis air. Benda melayang karena massa jenis benda dan massa jenis air sama. Dan pada penambahan garam yaitu berfungsi untuk memperbesar massa jenis air. Semakin banyak garam yang ditambahkan ke dalam air, maka semakin besar pula massa jenis air tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Rafika Nur dari kelompok 5. Di sini saya akan mempraktekkan sebuah video yakni kasus 5 tentang tekanan udara. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak video berikut. Yang pertama, masukkan air secukupnya ke dalam kaleng. Selanjutnya, kaleng dipanaskan hingga air di dalam kaleng mendidih. Setelah air dalam kaleng mendidih, kaleng dimasukkan ke dalam air dengan cepat secara membalik kaleng tersebut. Tekanan udara adalah tekanan yang ada pada suatu lokasi yang disebabkan oleh berat dari udara yang ditarik oleh gravitasi ke permukaan bumi. Dalam percobaan ini, kaleng diisi dengan air dan air tersebut dididihkan. Pada saat air mendidih, air meninggalkan kaleng sebagai titik-titik air di udara atau uap. Meskipun kalengnya kehilangan udara di dalamnya, kalengnya belum hancur karena uap air yang ada di dalam udara menekan dari dalam. Umumnya, semakin kamu memanaskan cairan atau gas itu akan semakin mengembang jika berada dalam wadah yang tertutup, sehingga tidak bisa mengembang, cairan atau gas itu menekan lebih besar.
Saat kaleng dibalikkan di air es, situasi berubah dalam dua hal. Pertama, kaleng tidak lagi memahami kontak dengan udara karena air menghalangi lubangnya. Yang kedua, uap air di dalam kaleng dapat dengan cepat mendingin. Uap air sekali lagi menyusut ke volume awalnya, menjadi sejumlah air yang berada di dasar kaleng. Tiba-tiba ruangannya menjadi kosong, bahkan tidak ada udara. Udara yang telah menekan dari luar kaleng tiba-tiba tidak memiliki tekanan dari dalam, sehingga menghancurkan bagian dalamnya atau kaleng tersebut remuk. Ruangan yang tidak memiliki apapun di dalamnya disebut hampa udara.